Hai guys, jumpa lagi bareng saya. Di sini Friday night. Kalau kata Cinta Laura nih Friday nightnya lagi hujan, becek, nggak ada ojek. Jadi daripada becek-becekan di luar, saya mau ngerekam video buat kalian. Ini adalah vlog saya yang kedua. Vlog saya yang kedua ini sebagai lanjutan yang pertama, kan saya mau ngejelasin gimana sih Meli bisa sampai ke Singapura, gimana sih Meli bisa dapet kerjaan. Nah, saya mau sharing-sharing nih kali ini. Sebelum saya share lebih banyak mengenai proses saya dapat kerjaan, gimana saya dapat pindah dari Jakarta ke Singapura, mungkin saya jelasin sedikit tentang latar belakang pendidikan saya dan pengalaman selama kerja di Jakarta. Lulusan Universitas Indonesia, jurusan ekonomi, majornya akuntansi. Ngomong-ngomong, kalau yang ada yang nonton dari UI, salam alma mater. Sebelum saya lulus sekitar semester 5 akhir kalau nggak salah, saya iseng-iseng ikutan campus recruitment yang diadain oleh salah satu kantor akuntan publik yang di Jakarta. Niatnya cuman ya pingin tahu soal-soal written testnya gimana. Kalau udah lulus, udah ada bayangan apa aja tes-tes yang akan ditanyain gitu. Nah, setelah itu saya, ya puji Tuhan, akhirnya malah saya keterima. Jadi kebetulan banget di semester 6 itu semester penentuan untuk saya, apakah untuk kelulusan saya mau ambil jalur skripsi. Kalau nggak salah ada tiga metode gitu loh, jalur skripsi, jalur mata kuliah pilihan, atau jalur magang. Ya karena sudah dapat tawaran kerja dari perusahaan ini, ya saya harus ngambil jalur magang karena saya juga nggak mau ya kehilangan kesempatan, ya udah diterima gitu kan, bisa dapat kerjaan lebih cepet ya lebih bagus. Nah, saya mulai kerja di situ kurang lebih 2 tahun lebih lah. Awalnya dari junior auditor, dipromot ke semi senior, terus terakhir audit senior. Nah, yang bikin saya mulai berpikir mau kerja di Singapura itu tuh di tahun-tahun terakhir. Banyak dari supervisor dan manajer saya yang dapat tawaran kerja di Singapura dan pindah ke sana. Titik poinnya itu, jadi yang bikin saya motivasi kalau mereka bisa kerja di Singapura, berarti ada kemungkinan besar saya juga bisa dong kerja di sana gitu. Toh kan pengalamannya juga sama gitu, kerja di perusahaan ini. Jadi kalau ada postingan vacancy yang baru di dua website tersebut, saya selalu kirim, mau itu requirementnya cocok apa nggak cocok, pokoknya saya kirim. Yang lucunya karena kalau mau dibaca dulu gitu agak ribet. Kenapa? Ya karena kan billing di internet itu, di warung internet itu kan dia naik setiap 30 menit. Kalau misalnya kita mau bacain satu persatu, ya akan mahal gitu. Apalagi kan kita harus ngecek tiap hari atau enggak tiap 2 hari gitu. Nah ya udah, itu strategi saya dulu. Pokoknya mau nggak mau requirementnya cocok, ya udah langsung aja daftar gitu. Tapi sih ternyata tuh ya udah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tuh nggak ada respon. Ya terkadang disitulah kesabaran kita tuh diuji gitu, apa bener-bener masih tekun apa enggak gitu loh. Akhirnya saya tetap dulu saya nggak berani pakai internet dari kantor karena kan istilahnya takutnya di kantor kan mereka ada yang namanya laporan gitu loh kan, laporan website apa yang dibuka dari staff ini. Nah karena saya nggak mau, saya niatnya kalau nggak dapet kerjaan di Singapura ya tetap masih mau berkarir di perusahaan itu gitu. Tapi saya juga istilahnya nggak mau memberikan track record yang jelek kalau saya buka-buka ya website lowongan kerja gitu. Nah makanya saya alternatifnya ya harus ke warung internet gitu. Nah setelah itu
akhirnya 1 bulan karena nggak ada hasil, 2 bulan nggak ada hasil, 3 bulan nggak ada hasil. Terus saya mikir sendiri, apa nih yang ada yang salah ya, apa yang salah ya gitu. Akhirnya saya coba-coba tanya sama saudara saya gitu. Dia bilang kayaknya resume saya tuh nggak looks good gitu loh, istilahnya resumenya tuh nggak menjual banget gitu, mungkin terlalu panjang. Dulu kalau nggak salah sih resume yang pertama sekali saya buat tuh kayaknya hampir 5 pages gitu. Nah, akhirnya resume saya persingkat, terus lebih lebih diperbagus aja, lebih detail dalam working experience, karena dulu tuh waktu pas resume awal tuh masih masukin educational organization activity lah, gitulah, biasa kan kalau misalnya awal-awal kan kurang pengalaman ya masukin aja banyak-banyak gitu activity di kampus apa gitu. Ternyata tuh kalau di sini itu tuh nggak terlalu dilihat gitu, karena kalau misalnya kalian daftar sebagai experience staff, yang dilihat malah tuh yang working experience-nya. Jadi itu tuh kesalahan utama saya. Jadi kalau misalnya kalian nanti mau coba-coba daftar di sini, mungkin resumenya ya dilihat gitu, di review apakah benar-benar udah masukin secara detail pengalaman kerja kalian, apa yang kalian lakukan, apakah ada achievement gitu. Itu sih tipsnya. Setelah itu ya, setelah dengan update resume itu ada 2 tawaran gitu, istilahnya wah nggak sia-sia ya, ternyata dari hasil revisi resume saya ternyata dapat 2 tawaran. Nah, setelah dapat tawaran itu mereka panggil saya untuk ke Singapura untuk interview. Aduh, rasanya waktu pas mau interview itu deg-degannya luar biasa. Karena kenapa? Ngebayangin pasti kan di interviewnya akan pakai bahasa Inggris kan, di kondaknya pakai bahasa Inggris. Secara ya kalau saya tuh nggak pede-pede banget, kalau Inggris saya tuh yang lancar-lancar banget gitu. Tapi ya mau nggak mau ya tetap harus dijalanin gitu loh. Istilahnya ya intinya udah jauh-jauh ke Singapura, ya mentalnya walaupun deg-degan tetap aja harus tetap prima untuk persiapan gitu kan. Pertanyaan yang di awal untuk interview kan tell about yourself gitu kan. Jadi tuh lucu banget kalau misalnya diinget-inget. Saya tuh kayaknya practicing sekalian agak ngafalin saya harus ngomong apa setelah ini gitu. Nah, ya itulah persiapan yang saya lakukan. Dan puji Tuhan dari 2 perusahaan ini ngasih tawaran pekerjaannya ke saya, karena dulu tuh bingung harus ngambil apa ya. Perusahaannya lokasinya sama di dua perusahaan ini lokasinya sama-sama di CBD gitu. Jadi dari secara lokasi nggak terlalu, waktu itu nggak terlalu tahu, yang taunya ya udah deh di daerah CBD gitu loh. Jadi nggak lokasi nggak jadi masalah buat saya waktu itu. Gimana nih mau nentuin yang mana gitu. Akhirnya saya nentuin di perusahaan yang ngasih gaji sedikit slightly higher gitu ya. Namanya juga kan saya dulu nggak tahu apa-apa gitu, apakah ini perusahaannya baik atau enggak. Ya penting ya udah daftar aja gitu. Maksudnya kan ini kan istilahnya seperti awal percobaan saya untuk bisa tinggal di Singapura gitu. Dan di perusahaan yang akhirnya saya masuk itu dia kasih kontrak 2 tahun. Saya mikir 2 tahun itu akan berjalan secara cepat dan ya nggak masalah gitu loh, karena kan emang motivasi awalnya pingin nyoba di Singapura. Mungkin setelah 2 tahun itu saya akan bisa pindah di perusahaan lain gitu setelah saya settle down di Singapura, dan akhirnya ya berlanjut sampai sekarang gitu, nggak balik-balik lagi ke Jakarta. Ya gitu deh, akhirnya setelah dapat surat tawaran kerja, mereka perusahaan yang di Singapura akan bantuin kalian untuk daftarin atau apply surat
surat kerja gitu, surat namanya di sini employment pass. Jadi di sini standarnya kalau ada pendidikannya S1 dan standar salary-nya tertentu, mereka akan daftarin surat kerja, surat izin bekerjanya itu sesuai standar salary kalian. Dulu waktu saya masuk ke Singapura, saya dapat employment pass yang selama 24 bulan. Nah, ya begitu deh. Jadi kesimpulannya sih kalau mau yang dari hasil semua pengalaman saya, yang penting perlu dipersiapkan kalau mau mulai cari kerjaan di Singapura itu pertama resumenya harus diperbagus. Kalau bisa ya yang standar internasional, paling maksimal tuh 2 pages only gitu. Nah, di situ dijelasin lah gitu. Yang penting kalau di Jakarta kan dari agama, dari apa sih nak? Dari agama lah, dari umur lah, dari apapun itu dimasukin kan. Kalau di sini konsepnya yang penting perlu dimasukin itu lebih ke pengalaman kerja kalian, description job role-nya ngapain aja. Terus kalau misalnya bisa masukin juga achievement yang kalian sudah kontribusikan ke perusahaan. Mungkin terkadang kalau kita mikir yang kalau misalnya prepare report on timely manner itu mungkin menurut kalian achievement gitu, tapi kalau misalnya kalian bisa cari yang lebih spesifik gitu, karena kan kalau misalnya produce report on timely manner, hampir semua orang yang kerja di accounting memang ada deadline gitu, memang itu targetnya gitu, bikin report sesuai tenggang waktu gitu kan. Jadi istilahnya itu kan achievementnya nggak terlalu menjual gitu. Kalau misalnya kalian ada achievement yang benar-benar bisa bikin menghemat cost dari perusahaan atau bikin efisiensi misalnya, itu kalau bisa dimasukin. Jadi disitulah yang kalian harus mikir dan coba bikin rangkaian kata-kata yang seakan-akan hal biasa menjadi luar biasa. Ya itu kan konsepnya di resume itu kalian menjual tentang diri kalian ke potential company, potential employer kalian kan gitu. Jadi itu kan istilahnya gimana ya, antara mau ngomong besar atau nggak ngomong besar, ya itu harus dibikin gitu konsepnya gitu. Itu perbedaan banget, karena nanti pas di resume kalian juga bisa jelasin lebih panjang lebar. Jadi istilahnya waktu pas di interview kalian punya ada topik yang akan kalian bahas, itu nanti itu akan membuat si interviewernya tuh jadi lebih tertarik untuk nanya lebih detail gitu. Karena kan istilahnya kalau di interview itu pas saat interview kalian kan juga harus bikin seperti si interviewernya itu merasa cocok dengan kalian, nyambung gitu, ngomongnya dua arah kan. Kalau ada yang misalnya apa yang ditanya udah jawab diem dan nggak ada kesinambungan, juga nggak bikin si interviewernya suka sama kalian gitu kan. Ya gitu deh. Itu tips saya dari saya ya. Mungkin kalian juga ada tips-tips yang lain yang bisa kalian gunain dari pengalaman kalian yang sebelumnya ya. Kalian praktekin aja gitu. Itu cuman istilahnya ini cuman masukan dari saya. Belum tentu semuanya benar bisa dipraktekkan di segala waktu. Kalau misalnya belum ada gambaran, mungkin bisa ke library, coba lihat contoh-contoh atau enggak Google gimana resume yang baik gitu. Tips selanjutnya mungkin ke website apa aja yang kalian bisa cari, yaitu salah satunya sampai saat ini juga masih terkenal itu jobsdb.com, jobstreet.com. Nah dari situ ya kalian cari yang lokasinya berdasarkan negara mana yang kalian mau tuju gitu. Kalau nggak salah kan kalau di jobsdb dia ada based on location, Hong Kong, Singapura, Australia gitu. Jadi kalian pilih aja sesuai dengan negara yang mana kalian pingin kerja di overseas-nya. Nah terus kalau di Singapura
juga banyak lowongan-lowongan kerja yang di post di LinkedIn, jadi kalian bisa bikin account kalian di LinkedIn. Nah, dan ya selanjutnya apa ya, yang penting harus sebar resume kalian sebanyak-banyaknya, karena kan peluang itu ada, tapi mungkin kalian nggak tahu, mungkin kalian ngebuka website yang ini nih, yang saya tadi sebut, mungkin kalian nggak tiap hari gitu kan. Orang kalau mau cari kerjaan kan butuh cepet kan. Jadi kalau misalnya kalian bukanya setiap sebulan sekali atau 2 bulan sekali kan ya telat ya. Kalau bisa ya secara regulernya kalian mungkin atur schedule masing-masing. Kalau dulu sih saya setiap hari atau enggak setiap 2 hari sekali gitu. Dan yang penting ya selama persiapan mungkin kalian juga bisa improve Inggris kalian, karena kalau mau kerja di overseas yang basic speakingnya English ya kamu harus ambil kursus kalau misalnya. Tapi kalau Inggrisnya kalian udah bagus ya itu beruntung buat kalian gitu. Tapi kalau misalnya di masa persiapan seperti dulu saya Inggris saya ya saya ngerasa pas-pasan. Saya waktu kerja di perusahaan yang di Jakarta saya sempat ambil kursus gitu loh, setelah kerja tetap ngambil kursus Inggris sama bule langsung gitu. Jadi kan karena selama di sekolah di Jakarta kan saya ya belajarnya theoretical, ngomongnya jarang gitu. Kadang-kadang tuh orang di Jakarta grammarnya bagus tapi pas ngomong tuh agak nggak lancar, gagigu gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian udah ngerasa grammar kalian bagus dan kalian kurangnya di conversation ya kalian bisa ambil kursus. Jadi kalau kalian kurangnya tuh di percakapan, saya saranin sih kalian ngambil tambahan ya yang memang untuk percakapan aja gitu, nggak usah yang lain-lain gitu biar lebih intensif. Dan kalau misalnya bisa kursusnya tuh yang privat gitu, jangan yang di kelas. Kalau di kelas, kalau berdasarkan pengalaman saya yang misalnya walaupun minimum 5 orang atau 10 orang itu nggak terlalu kondusif dan nggak terlalu intensif juga gitu. Dulu saya kursus cuman berdua sama teman kerja saya juga. Saya lupa kontaknya dapat dari mana, kalau nggak salah dapat dari teman kerja juga. Dan dia dulu ngajar di English First di IF, tapi dia juga ada ngajar-ngajar lepasan gitu. Nah, saya belajar sama dia. Nah, mungkin sekian dulu, saya takut kelamaan kalian dengerin saya ngomong. Oke, sekian dulu sharing dari saya. Semoga sharing dari pengalaman saya yang tadi saya udah ceritain ke kalian ada manfaatnya dan membantu kalian yang mungkin mau mencoba-coba untuk kerja di negara-negara lain. Salah satunya misalnya Singapura atau manapun juga. Yang penting jangan pantang menyerah dan berusaha. Dan sukses buat kalian semua. Bye.